Selamat datang kembali di channel saya, Guru Honor. Kesempatan ini kita akan membahas tentang Adobe Premiere. Nah, seperti yang kemarin kita sudah berkenalan dengan tools-tools yang ada di Premiere. Sekarang kita akan mencoba untuk mengimport sebuah audio yang kita akan gunakan sebagai background dalam sebuah video. Nah, selain itu saya juga akan membahas tentang cara mengimport gambar, menggerakkan gambar tersebut, dan juga membuat slow motion pada sebuah video. Nah, seperti apa caranya? Kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, kita sampai lagi di pertemuan kedua untuk Adobe Premiere. Kemarin kita sudah mengenal tools-tools yang ada di Adobe Premiere. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan background sama gambar ke dalam Adobe Premiere. Gimana caranya? Seperti biasa, kita harus membuat new project terlebih dahulu. Lalu di sini kita tentukan folder penyimpanannya di mana. Mungkin saya simpan di tempat yang kemarin saya buat. Jadi namanya video. Terus saya select folder. Habis itu di sini kemarin nama filenya adalah latihan 1. Sekarang saya buat latihan 2. Nah, sini kita biarkan saja seperti itu. Jadi kalau kalian ingin membuat project di folder yang berbeda, biasanya nanti usahakan file mentah, for video, foto, ataupun musik yang akan Anda masukkan juga disimpan dalam folder yang sama seperti kemarin supaya tidak bingung. Kalau sudah, kita tekan OK, dan nanti kita akan masuk ke menu dari Adobe Premiere Pro CC ini. Kemarin ada pertanyaan di komentar, jadi gimana caranya membesar kecilkan background. Jadi nanti kita akan bahas di sini. Sekalian juga saya akan membahas tentang cara memasukkan foto atau gambar ke dalam Adobe Premiere dalam video. Nah, di sini kita juga bisa mengatur volume dan juga mengatur pergerakan dari gambar ataupun video yang akan kita olah di sini. Nah, seperti biasa, ketika sudah begini kita harus membuat sequence terlebih dahulu. File, new, habis itu sequence. Sini saya pilih DSLR. Saya coba yang ini. Habis itu saya OK. Nah, lalu sekarang kita sudah memiliki satu buah sequence. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan video yang akan kita edit ke dalam project kita. Seperti kemarin caranya ya, kita bisa buka dulu filenya, file video yang akan kita masukkan. Contohnya mungkin ini, saya tarik bawa ke project. Nah, lalu Anda bisa menarik dia langsung ke sini, atau kita bisa buka dulu di sini di preview di sini. Sini Anda bisa play videonya. Jadi di sini ada tombol tandai mark in. Jadi di sini kalau misalkan Anda ingin mengambil sebagian video saja, jadi tidak semua video yang Anda ambil, Anda bisa menandai ini awalnya dia. Habis itu mungkin Anda ambilnya cuma sampai di sini, terus Anda tandai lagi mark out. Jadi mark in, mark out. Habis itu Anda ambil videonya saja, bawa ke sequence. Jadi dia tidak akan diambil dari awal video. Jadi di video yang sudah kita tandai saja, dan kita hanya mengambil gambarnya saja tanpa sound, videonya saja. Nah, di sini masih macet ya, jadi kita harus merender terlebih dahulu. Jadi tidak selalu video yang kita drag ke sini itu akan menjadi merah. Jadi tergantung dari kecepatan komputer kita. Kalau komputer kita memang didesain untuk video editing, itu biasanya dia tidak merah, dia langsung hijau. Tapi karena ini adalah laptop yang memang standar, tidak diperuntukkan untuk editing video, maka kita perlu merender terlebih dahulu supaya preview dari video kita itu lancar. Mungkin ada pertanyaan, Pak, gimana sih caranya supaya laptop saya tidak lemot ketika saya gunakan untuk editing video ya? Mungkin ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengupgrade memori RAM. Ya, minimal memori RAM yang kita gunakan itu 8 GB atau di atasnya. Terus harddisk kita ganti menjadi SSD.
Itu aja, karena laptop memang tidak bisa kita upgrade, kita tambahkan VGA nggak bisa, kecuali kita memiliki personal komputer ya VGA itu wajib untuk editing. Habis itu memori RAM dan juga SSD. Oke, sini sudah saya render, dia otomatis videonya bisa berjalan lebih lancar. Nah, di sini tampilan videonya tidak full semua karena ukuran video saya itu lebih besar daripada sekuen yang saya setting. Jadi di sini bisa saya kecilkan lagi nanti dengan cara seperti kemarin di efek control, kita kecilkan size-nya. Oke, caranya gimana mengecilkan size-nya? Tinggal kita klik video di sini. Di situ kita masuk ke efek control. Lalu kita pilih di motion scale. Di sini bisa kita kecilkan. Jadi kita ukurannya sesuaikan dengan layar yang kita punya. Itu contohnya. Saya biarin aja seperti ini karena saya sudah terlanjur render tadi. Nah, sekarang gimana sih caranya memasukkan lagu? Jadi file lagu yang akan kita masukkan tidak harus MP3. Kita bisa memasukkan juga dia MP4. Kenapa? Nanti kita bisa hanya mengambil suaranya saja. Jadi musiknya aja yang kita ambil, terus gambarnya nggak usah. Jadi kalau sudah dia tipenya MP3 ya, nah tinggal tarik langsung MP3-nya. Jadi tidak perlu lagi hanya mengambil audionya saja. Jadi di sini kita ambil audionya saja, kita drag bawa ke bagian bawah. Oke, di sini panjang videonya otomatis ya sesuai, audionya ya otomatis sesuai dengan panjang dari aslinya dia. Kalau ingin hanya sampai seukuran video kita sesuaikan sampai sini, kita potong pakai razor tool kemarin ya. Oke, ini sama cara motongnya seperti motong video. Kita potong, di situ kita pilih selection. Di sini sebenarnya kalau Anda ingin menggunakan keyword shortcut, ketika Anda sorot toolsnya itu akan ada keyword shortcut. Jadi tinggal V, Anda langsung ke selection tool dan lain sebagainya, itu bisa disorot-sorotnya nanti. Oke, ini yang tidak saya gunakan saya hapus. Sekarang kita play. Saya kecilkan dulu sedikit volumenya. Jadi kira-kira segitu. Nah, sekarang gimana caranya membesar kecilkan volume dari audio ini? Gimana caranya? Oke. Kita masuk ke efek control. Jadi di sini sebenarnya ada banyak ya, ada Lumetri Shape dan lain sebagainya. Kita masuk aja ke efek control. Di sini di efek control ini akan ada menu volume di sini. Kalau untuk melihat bit dari audio tersebut, Anda bisa perbesar. Di sini dia akan kelihatan bitnya seperti apa, naik turun seperti itu. Oke, di sini volume Anda bisa klik. Di sini ada level. Nah, level inilah yang kita naik turunkan kalau Anda ingin membesar kecilkan volume. Misalkan kayak sini. Dari sini nanti dia volumenya akan turun. Jadi Anda add keyframe. Jadi apa perlunya keyframe ini? Jadi kalau kita tidak add keyframe, jadi semua volume lagu dari awal sampai akhir dia akan ikut mengecil. Kalau di sini kita kecilkan dia perlahan. Jadi dia nanti naik lagi, turun lagi seperti itu. Ini contohnya. Oke, kita add keyframe lagi. Itu kita play lagi. Add keyframe lagi. Misalkan di keyframe yang di tengah-tengah ini kita turunkan volumenya. Jadi dia nanti turun volumenya perlahan, naik lagi perlahan. Jadi di sini dia volumenya standar, habis itu kita turun dia perlahan, habis itu volumenya naik lagi perlahan. Itu fungsinya keyframe. Kita coba hasilnya seperti apa. Ini suaranya besar, turun perlahan, naik lagi. Oke, segitu cara untuk menaik turunkan volume. Nah, di sini juga kita bisa membuat
video kita itu menjadi slow motion. Saya potong dulu sampai sini, kayaknya bagus di sini kita slow motion. Oh, jelek. Kameranya goyang-goyang. Saya ganti aja ya videonya. Oke, untuk mengganti video ya tinggal kita hapus saja video atas-atasnya ini. Kita coba yang ini sekarang. Mungkin ini lebih bagus. Oke, ini saya geser aja biar videonya pendek, jadi kita juga perlu audio yang pendek aja. Gak apa-apa. Oke, kita render lagi, selection, dan percepat durasinya supaya kalian tidak bosan. Oke, sampai sini saya cut. Saya akan potong videonya. Nah, sana saya akan buat dia menjadi lebih slow motion. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kalau mau dibiarin juga tidak masalah. Untuk membuat dia slow motion atau gerak lambat, kita tinggal klik kanan di sini. Habis itu cari speed and duration, dan durasinya kita perpanjang. Kenapa diperpanjang? Ya karena dia diperlambat. Jadi durasinya panjang, otomatis geraknya akan menjadi lebih lambat. Oke, kita masih punya jarak. Ketika kita perpanjang, maka dia akan karena yang kita perpanjang hanyalah gambar saja, videonya saja, maka bawahnya itu karena tidak ada linknya, otomatis si suara tidak akan ikut menjadi slow motion, jadi hanya gambarnya saja. Oke, untuk melihat dia seperti apa, kita render dulu ya seperti biasa. Oke, kita coba ya. Anda bisa lihat anggukan Pak Sapam itu lebih lemot daripada biasanya, daripada tadi yang normal. Jadi kita sudah berhasil membuat dia menjadi slow motion. Oke, seakan-akan Pak Sapam menikmati lagu yang kita putar. Padahal Pak Sapam nggak tahu saya mikir apa dia waktu itu. Oke, saya rapikan sedikit. Nah, sekarang gimana caranya memasukkan gambar seperti janji saya tadi? Jadi saya memasukkan sebuah gambar. Jadi ada gambar di sini, ada gambar Pak Guru yang sedang mengajar. Kita tarik aja bawa ke sini. Sekarang gambarnya kita tempatkan di bagian mana yang diperlukan. Otomatis gambar ini, jadi ini seperti layar Photoshop. Jadi layar 1 akan menutupi layar V2 akan menutupi gambar dari V1. Jadi videonya masih tetap ada, cuman ditutupi oleh si gambar yang kita taruh di atasnya ini.
Nah, kita sesuaikan dulu ukuran gambarnya dengan mengklik motion seperti tadi, sama seperti mengecilkan atau memperbesar gambar video. Oke, misal full seperti ini. Oke, di sini misalkan gambarnya tidak sepanjang ini durasi yang saya mau tampilkan. Saya hanya ingin menampilkan dia sebentar saja. Jadi durasinya itu Anda bisa tarik ke sini kalau mau memperpanjang durasi, tarik ke sini kalau mau memperpendek durasi dari tampilan gambar yang kita inginkan. Oke, itu untuk memasukkan sebuah gambar. Jadi kita play seperti ini. Oke, itu dia masuk ke video. Nah, di gambar juga kita bisa isi efek opacity yang seperti kemarin kita gunakan opacity yang ada di di video. Jadi opacity di sini Anda bisa redupkan atau transparansi dia sedikit demi sedikit. Jadi diklik di bagian mana dia mulai meredup, Anda silakan opacity-nya diisi add keyframe dulu. Habis itu bawa dia di paling belakang. Anda bisa menekan tombol N di belakang Anda. Habis itu Anda kembali satu frame ke belakang. Habis itu Anda klik keyframe-nya. Habis itu Anda turunin opacity-nya. Jadi dia akan lebih terlihat alami, tidak langsung hilang seperti itu. Oke, segitu kira-kira. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menambahkan jadi gambar ini dia akan menghilang perlahan gitu. Jadi kayak dia dipotong gitu. Anda bisa tambahkan efek di sini. Ini Anda cari di sini ada menu crop. Jadi cropnya ini Anda taruh bawa ke foto. Nah, ketika Anda taruh efek crop ke foto, maka akan ada tambahan efek di sini. Setelah time remapping ada crop. Sini cropnya Anda juga bisa isi dia keyframe. Ini misalkan dari sini coba kita tambahkan. Untuk menghidupkan keyframe-nya kita tinggal klik di sini toggle animation-nya, tambah keyframe otomatis. Di situ kita tarik dia bawa ke sini. Kita tambah keyframe lagi. Itu kita coba. Nah, seperti ini. Jadi gambarnya ini akan perlahan-lahan menghilang atau dipotong sedikit demi sedikit seperti ini. Kalau Anda ingin seperti ini misalkan sampai akhir ya. Jadi kalau misalkan sampai akhir dari foto ini kita begitukan ya begini jadinya. Segitu. Tapi opacity tadi saya nggak jadi pakai gitu. Sini kita tinggal hapus saja nih keyframe yang ada di opacity. Jadi opacity-nya sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah efek video efek crop tadi. Kita coba ya. Oke, Anda bisa lihat di sini di crop ini ada dari left, ada dari top, atas, kiri dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba satu persatu nanti, atau Anda bisa mencoba ya satu persatu. Sekarang saya coba render dulu biar kita bisa melihat hasilnya lebih enak. Jadi semua saya render. Nah, kalau semua di render itu pasti otomatis memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk mencoba latihan, nanti Anda bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah, di lab. Kita rencananya akan ada pertemuan tatap muka bagi siswa yang kelas 3 jika memang tidak ada halangan atau aturan-aturan dari pemerintah yang harus kita ikuti.
nanti kita bisa praktekkan apa yang kita pelajari secara daring ini di sekolah. Tapi bagi siswa yang memang memiliki fasilitas di rumah, ya bisa mencoba di rumah masing-masing. Anda gunakan ide-ide kreatif Anda. Jadi yang memiliki fasilitas di rumah silakan dibuat, nanti kalau ada hasil bisa kirim ke grup kelas kita, grup WA. Nanti kalau hasilnya bagus, menarik, saya akan berikan nilai kepada kalian. Tapi bagi yang memang tidak punya fasilitas juga tidak masalah. Nanti kita lakukan praktek di sekolah bersama-sama. Oke, ini hasilnya. Oke, itu kita sudah mengimplementasikan 3 materi di sini ya. Yang pertama kita mengatur volume pada sound, habis itu kita memasukkan gambar dan juga mentransformasi gambar, dan juga kita membuat slow motion. Jangan lupa ketika Anda membuat sebuah project, ingat menyimpan file Anda ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan supaya data kita tidak hilang. Nah, untuk melakukan render terakhir, jadi untuk membuat video kita bisa kompatibel atau diputar di HP dan lain sebagainya, atau diupload, Anda tinggal klik file, export, lalu pilih media di sini. Nah, di sini Anda pilih formatnya. Kalau Anda ingin membuat formatnya menjadi MP4, Anda pilih H264. Jadi H264 itu adalah format MP4. Jadi kita bisa lihat output name-nya sequen01.mp4. Tapi kalau Anda ingin membuat pakai API, boleh silahkan. Ada MPEG, ini ada Blu-ray. Jadi yang Blu-ray ini pasti otomatis kualitasnya lebih bagus daripada yang MP4 biasa. Tetapi itu juga mempengaruhi dari size yang diperlukan. Jadi semakin bagus kualitas video, ya kita tahu sendiri lebih besar juga memori yang diperlukan. Untuk menentukan tempat penyimpanan, Anda tinggal klik output name ini. Anda tentukan di mana tempat penyimpanan video Anda akan Anda simpan hasil rendernya tersebut. Di sini Anda juga bisa rename seperti apa, nanti silakan di rename sendiri. Misalkan namanya latihan 2. Anda save. Nah, setelah itu di sini Anda tidak perlu menyeting begitu banyak lagi, tinggal klik tombol export yang ada di sini. Nanti Anda akan menunggu proses rendernya selesai. Setelah selesai baru Anda bisa membuka video Anda. Oke, sekian dulu untuk pertemuan sekarang, ini materi sekarang. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan bahas di next video, atau nanti kalau bisa saya langsung jawab di komentar. Nah, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar Adobe Premiere lagi, atau kita akan menggunakan pengambilan gambar. Jadi untuk pengambilan gambar, kebetulan di sekolah ada drone, mungkin nanti saya akan membuat tutorial tentang cara menerbangkan drone DJI Mavic Pro. Oke, sekian dulu, terima kasih.